Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salihia Rahadatul Firdaus dari kelas IF20B dengan NIM 2001-02118. Perkenalkan, nama saya Lutfi Faris dari kelas IF20B dengan NIM 2001-02006. Saya Farhanisa Dipa Dewi dari kelas IF20B NIM 2001-02054. Di sini saya dan 2 orang teman saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang website perpustakaan. Sekilas halamannya terlihat seperti ini, dan juga halaman ini sudah responsif. Jika kita kecilkan akan mengikuti. Besar kembali. Di sini saya akan menjelaskan tentang navbar dan carousel. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang navbar terlebih dahulu. Untuk navbarnya ini, kita ambil tema yang seperti ini, di mana ada e-library, home, galeri buku, manfaat, tentang kita, dan kontak kami. Untuk kodenya bisa dilihat di sini. Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu navbarnya dengan memasukkan kelas navbar, navbar expand, LG, navbar dark, BG dark. Untuk background navbarnya ini kita ambil berwarna gelap atau dark. Jika ingin mengganti dengan warna yang terang, navbar dark dan BG dark ini bisa diganti dengan navbar light dan BG light. Selanjutnya kita masuk ke kelas container, di mana isinya ada kelas navbar brand, yang isinya itu adalah nama website kita. Kita memberi namanya dengan e-library. Untuk kata e-library sendiri ini, kata-katanya itu kita buat lebih kuat atau strong. Kemudian pada button class terdapat kode database, toggle, dan collapse. Untuk collapse-nya sendiri ini, itu bisa digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan konten. Selanjutnya itu ada div class collapse, navbar collapse, ID navbar supported content. Di bawahnya itu terdapat UL class navbar nav, MS Auto, MB2, MBLG0, di mana MS Auto itu adalah margin spacing yang kita buat secara otomatis, dan margin buttonnya itu kita ambil 2, MBLG-nya itu 0. Kemudian pada kelas nav item ini, itu terdiri dari home, galeri buku, manfaat, tentang kita, dan kontak kami. Untuk memanggil home, galeri buku, manfaat, tentang kita, dan kontak kami, itu memerlukan link. Untuk linknya itu, untuk home, linknya itu adalah index.html. Untuk galeri buku adalah galeribuku.html. Untuk manfaat adalah manfaat.html. Untuk kita adalah tentang kita.html. Untuk kontak kami adalah kontak.html. Setelah semua linknya dimasukin, kita bisa memanggil semua ini. Seperti ini. Dan ini semua itu dimasukkan ke dalam kelas container. Selanjutnya yang kedua adalah carousel. Untuk carousel sendiri kita ambil gambar yang seperti ini. Untuk carousel itu sendiri bisa bergerak secara sendirinya atau otomatis. Bisa juga dengan mengklik ini, tombol ini. Untuk kodenya bisa dilihat di sini. Untuk carousel ini kita bisa memanggilnya
di file style.css. Di sini tuh ada div id carousel example indicator, kelasnya itu carousel slide, database right-nya itu carousel. Untuk div class lainnya itu ada carousel indicator. Untuk kelas carousel inner dan kelas carousel item aktif ini, kita bisa memanggilnya dari file style.css itu sendiri. Yang ini. Dengan maksimal panjang dan lebarnya itu adalah 100. Displaynya block dan width-nya itu 100. Untuk memanggil gambar ini tuh kita perlu memasukkan link gambarnya terlebih dahulu. Untuk gambar carousel ini sendiri itu kita bisa mengontrolnya dengan sendiri, yaitu bisa mengklik. Untuk next itu bisa klik ini, dan untuk previews bisa klik ini. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapati bagian untuk menjelaskan section filter buku, cari buku, dan juga produk-produk buku yang akan ditampilkan. Kita kecilkan, lalu kita masuk ke Sublime untuk melihat kode HTML-nya. Bisa dilihat di sini terdapat kata judul cari buku, di mana kita memanggilnya menggunakan H1. Jadi semua hal yang akan saya jelaskan di sini kita membungkusnya menggunakan kontainer. Kontainer tersebut berguna untuk memberi margin kiri dan kanan pada halaman. Jadi ketika kita menambahkan kontainer dan kita isikan konten, isi kontennya tidak akan mepet terhadap sisi yang ditentukan, akan memberi jarak sedikit. Itulah gunanya kontainer. Cari buku, di sini kita bungkus menggunakan kontainer. Lalu ada form input, di sini type-nya text, dan juga on submit-nya return false, nanti digunakan pada JavaScript. Akan dijelaskan. Lalu di sini filter box adalah kategori yang ini. Di sini filter box-nya masing-masing memiliki kelas yang bernama link dan juga ada data filter. Data filter tersebut berguna untuk mengkategorikan pada JavaScript nanti. Lalu semuanya saya bungkus dengan kontainer dan juga menggunakan align center. Gunanya align center adalah memindahkan objek menjadi di tengah. Karena kalau kita tidak menggunakan tersebut, objek tersebut akan berdempet ke kiri. CSS-nya seperti ini, diawali dengan search box ya. Form search berarti form input. Sini width-nya 20 rem. Width 20 rem itu untuk memanjangkan box ini. Jadi sesuai selera pembuat, apabila terlihat lebih besar atau lebih kecil, ukurannya disesuaikan. Lalu di sini terdapat border radius 5 pixel. Dapat dilihat sudut kanan kiri atas bawahnya agak melengkung, tidak lancip
karena kita menggunakan border radius sebesar 5 pixel. Dan juga terdapat border bottom 2 pixel solid gray sehingga akan memunculkan seperti garis bayangan. Lalu pada cari buku H1 align center, dan juga ini judulnya cari buku, dan juga saya menambahkan text strong pada kata buku. Gunanya kata text strong tersebut adalah menebalkan sedikit. Bisa dilihat kata buku lebih tebal sedikit daripada kata cari. Dan juga saya menggunakan text decoration-nya underline. Ini. Underline tersebut adalah untuk memberikan garis bawah. Lalu masuk ke filter box atau kategori. Bisa dilihat ketika kita klik, background-nya akan otomatis berganti warna. Yang asalnya background-nya berwarna orange menjadi warna ungu. Di situ saya menggunakan CSS elemen purple. Hover. Bisa lihat kelas link seperti ini, backgroundnya warnanya orange, dan juga kita berikan padding 5 pixel 10 pixel, di mana atas bawahnya 5 pixel dan kanan kirinya 10 pixel agar memberikan sela-sela pada kata-katanya setiapnya. Lalu menggunakan border radius 3 pixel agar tidak terlalu lancip pada sudut kanan kiri atas bawahnya. Dan juga di sini ada link hover. Jadi hover itu ketika kita mendekatkan suatu elemen kepada elemen yang dituju, elemen tersebut akan mendefinisikannya dengan berbagai macam. Di sini saya menggunakan background color purple, jadi background colornya akan berganti. Seperti ini. Lalu kita ke bawah. Sini ada buku. Bukunya juga kita wrap dengan kontainer, dan juga terdapat background light dan juga margin topnya 5. Gunanya margin top 5 adalah untuk memberikan jarak atas antara kategori dan juga produk. Karena pada bootstrap bawahnya sendiri ada MT, MB, ME, dan MS. MS untuk start, MB untuk bottom, MT untuk top, ME untuk end. Di mana angka-angkanya tersebut hanya terdiri 1-5, di mana 1 paling kecil dan 5 paling besar. Jadi saya menggunakan MT5 agar memberi jarak margin topnya sebesar 5. Juga bisa dilihat di sini terdapat 4 grid, dimana kita style sebagai berikut. Pada ID Star Products, displaynya grid dan juga grid template columns-nya sebesar 15 rem. Apabila kita ubah menjadi 30 rem atau lebih, maka produk-produk yang akan ditampilkan akan berkurang. Misalkan kalau kita tambahkan ke 30 akan menjadi 3, bila menambahkan ke 40 akan menjadi 2, dan seterusnya seperti itu. Dan juga kita beri padding 4 rem 2 rem, mana kanan kirinya sebesar 4 dan atas bawahnya sebesar 4 dan kanan kirinya sebesar 2. Lalu masuk ke card body. Jadi di setiap produk yang kita tampilkan tersebut dibungkus dengan card body menggunakan bawaan dari Bootstrap 5. Sini divisi kelas Star Produk Romantis. Romantis itu mentargetkan kepada data filter. Jadi setiap kita memanggil data filter, cukup kita tuliskan apa yang ingin dikategorikan. Seperti itu. Dan juga di sini ada kelas icon bintang. Icon bintangnya memiliki MB5. MB5 itu untuk memberikan margin bottom sebesar 5. Untuk memanggil icon, kita membutuhkan link tambahan, yaitu link untuk menuju ke font awesome ini.
Apabila ini tidak ditambahkan, maka objeknya akan hilang atau ikonnya juga tidak akan tampil. Sini kita set warna ikonnya orange. Di sini saya menggunakan icon bintang. Dan juga di bawahnya ada link. Lihat detail untuk menuju ke halaman buku yang dituju. Stylenya sebagai berikut: store produk. Memiliki border sebesar 1 pixel solid berwarna putih. Dan juga memiliki hover. Berbeda dengan hover kategori, di mana kategori menggunakan background color, tetapi di sini kita menggunakan box shadow. Box shadow adalah untuk memberikan bayangan ketika kursor kita mendekati objek yang dituju. Contohnya seperti ini, agak mengangkat berwarna putih karena ketebalannya kita atur menjadi 0,3. Tetapi kalau ketebalannya kita atur menjadi 1, maka akan lebih gelap, lebih tebal. Lanjut ke image-nya di set sebagai berikut. Dan juga produk detail S2 ini tuh judul yang ini, dimana untuk defaultnya kita set font saja sebesar 1,2 rem, tetapi apabila kita sejajarkan menjadi 1,2 rem, ada judul yang lebih besar ataupun lebih kecil. Makanya untuk judul tertentu kita menggunakan style di dalamnya sebesar 1,4 rem. Seperti itu. Lalu pada produk details A yang memiliki kata lihat detail ini, CSS-nya seperti ini dengan background colornya berwarna blue dan juga warna katanya berwarna putih. Dan juga menggunakan hover untuk mengganti background colornya menjadi warna orange. Card body-nya kita sesuaikan, width-nya 100% dan diatur segalanya kepada center. Ini seperti itu yang saya dapat jelaskan pada CSS dan HTML. Kita lanjutkan ke JavaScript. Bisa dilihat pertama-tama kita membuat variabel btns atau disingkat menjadi buttons, di mana select atau mentarget selektornya menjadi all pada kelas link ini. Jadi link yang di sini semuanya dipanggil ke sini. Lalu ada store produk. Di sini functionnya store produk yang ini. Lalu kita buat looping di sini. For i sama dengan 0, i kurang dari buttons dot line i plus plus. Lalu di sini ada buttons i, kita menekan event listener di mana klik, dan juga ada dalam kurung e di sini i prevent default, di mana kalau kita mengklik tidak akan merefresh halaman. Jadi halamannya akan tetap, melainkan kategori yang kita pilih akan otomatis. Jadi contohnya seperti ini. Apabila kita tidak menambahkan itu, maka ketika kita mengklik, halamannya akan merefresh. Seperti itu. Lalu kita juga membuat variabel filter di sini, di mana e targetnya ke dataset filter, di mana dataset filter itu tersebut adalah yang ini. Semua kategori dipanggil ke sini. Lalu kita buat fungsinya, dan di sini adalah loopingnya, di mana store produk yang ini. Ketika filternya sama dengan all atau semua yang ini, maka produk-produk tersebut akan ditampilkan semuanya. Dan juga apabila else if
produk kelas lainnya menggunakan filter constraint, yang dimaksud adalah mentargetkan filter tertentu, misalkan data filter romantis ditargetkan, maka produk yang memiliki data filter romantis yang akan ditampilkan, sisanya akan diblok, sisanya akan di-hide, di-none-kan. Seperti itu. Itu gunanya functions yang pertama. Lalu kita ke function search. Di sini search document get element by ID, search yang ini. Nah, ini. Dan juga kita buat variabel product name, dimana kita mentargetkan semua yang ada di dalam product details H2, yang dimana artinya product details H2 tersebut adalah judul. Nah, juga di sini ada search add event listan key up, dimana key up tersebut untuk menampilkan langsung halaman yang bukan halaman, produk ya, atau buku yang ditampilkan. Terus kita panggil function filter products di sini. I di sini adalah yang ini. Lalu kita membuat variabel text, di mana target context itu target value-nya to lowercase, yang artinya kita mengubah stringnya menjadi huruf kecil semua. Lalu terdapat product name, const item. Jika string yang dipilih tidak sama dengan 1, tidak sama dengan min 1 ataupun kosong, produknya akan ditampilkan semua. Tetapi else, ketika kita mengklik string, maka halaman yang dipilih akan tampil dan sisanya akan hilang. Contohnya seperti ini. Di sini terdapat produk-produk yang ada beberapa kata di dalamnya. Kita gunakan kata contoh huruf S. Maka hanya huruf S dan kecil karena menggunakan lowercase. Huruf S yang memiliki huruf S akan tampil, sisanya hilang atau disembunyikan. Dan juga halamannya tidak merefresh, itulah gunanya add event prevent default ini. Dan apabila kita set menjadi kosong lagi, produknya akan tampil semua. Nah, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang manfaat dan footer. Untuk yang pertama yaitu manfaat. Untuk manfaatnya sendiri, desain yang kami buat itu seperti ini, ada 6 kotak di sini. Untuk kodenya yaitu yang pertama, kita kita buat kelas yang isinya itu ada kontainer MT5, PT5, MB5, dan PB5. Untuk MT ini adalah margin top, PT itu padding top, MB margin bottom, dan PB itu padding bottom. Untuk headingnya itu kita letakkan di center, dan kelasnya ini termasuk ke dalam judul, yaitu judulnya itu yang diberi manfaat. Judulnya itu diberi judul manfaat. Ini seperti ini, judulnya manfaat. Selanjutnya itu di sini terdapat div class content. Nah, untuk div class content ini kita panggil dari file style CSS. Untuk kontennya itu ada di file style.css-nya itu sendiri. Selanjutnya kita buat div class card. Nah, ini juga sama. Untuk div class card ini juga kita buat file style CSS dulu agar terpanggil. Ini untuk style CSS dari cardnya sendiri. Selanjutnya itu kita buat kotak pertama, yaitu meningkatkan kualitas anggota institusi secara individu. Yang pertama itu kita panggil dulu gambarnya yang berada di file, dan lalu kita letakkan di center juga sama. Untuk paragrafnya itu meningkatkan kualitas anggota institusi secara individu.
Untuk selanjutnya kita buat lagi kelas yang baru. Ini juga sama, tadi kita panggil dari style CSS-nya juga di sini. Nah, ini juga manggil lagi, kita buat lagi untuk gambar sama seperti yang di atas. Dan letaknya juga sama di center, di tengah. Ini juga buat lagi judul untuk sebagai sarana informasi hiburan bagi anggota institusi. Dan selanjutnya pun kita sama kodenya untuk menjadi data insight bagi institusi, menjadi medium pembelajaran jarak jauh, mendukung terciptanya smart city, menjadi panduan dan rujukan resmi bagi institusi. Itu kita buat kode yang sama. Cuman kita perhatikan juga ada beberapa div atau kelas yang kita harus kita tentukan dari si style CSS-nya itu sendiri. Bisa ada konten card itu. Dan untuk kodenya semua yang terdapat di manfaat itu kita buatnya sama, cuma beda di penempatan gambarnya saja dan title-nya. Untuk selanjutnya kita beralih ke footer. Untuk footernya itu desainnya kita buat seperti ini. Ada penerbit, institusi umum, dan pustakawan, kontak kami, jam operasional layanan perpustakaan, dan di bawahnya terdapat hak cipta. Untuk pertama yaitu footer kelasnya kita beri background dark, warna dark, dan teksnya itu semuanya putih. Dan PT5, PB4, MT5. Untuk kelasnya juga kita bikin container text center text MD-Left. Dan di kelasnya itu raw text center text MD-Left. Dan kita buat pendefinisian lagi untuk kelasnya itu. Kita buat kolom MD3, kolom LB3, kolom XL3, MX Auto, MT3 itu kita buat untuk tata letak si footernya itu sendiri. Yang pertama itu kita langsung buat dari penerbit. Penerbitnya itu kita buat heading 5 kelas, dan paragrafnya itu kita panggil link. Linknya itu https://perpusnas.school.id. Ini untuk kita bisa pencet si layanan library ini. Nah, nanti kita akan beralih ke tab yang lain untuk klik link si layanan tadi. Nanti akan terbuka. Terus selanjutnya kita beralih ke institusi umum dan pustakawan. Untuk penempatan tata letaknya juga kita sama seperti si penerbit. Nah, ini kita coba bedain lagi judulnya, yaitu institusi umum dan pustakawan, headingnya 5. Dan ini juga kita buat lagi link untuk si ke bawahnya, yaitu ada Ikatan Pustakawan Indonesia, nomor pokok perpustakaan. Nah, kita juga taruh link HRF, kita taruh link yang seperti ada di layar. Untuk selanjutnya kita ke kontak kami. Untuk kontak kami kita bikin div class call tata letaknya sama, headingnya 5. Di sini terdapat ikhlas Paspa Home MR3, ini adalah untuk memanggil icon. Nah, untuk ikonnya ini ada berbentuk rumah untuk menunjukkan jalan. Untuk yang kedua ada icon, memanggil icon seperti gambar email, linknya. Ini kita taruh link untuk emailnya, yaitu info@library.id. Untuk yang terakhir itu kita panggil link icon font, yaitu seperti yang ada di layar.
Dan untuk yang terakhir, jam operasional layanan perpustakaan. Ini kita juga taruh tata letak layoutnya sama seperti yang di atas. Untuk headingnya juga 5. Di sini kita taruh P ini paragraf ya. Kita taruh setiap paragrafnya itu ada jamnya sama harinya untuk kita membuka jam operasional layanan perpustakaan itu. Dan yang terakhir itu ada kita buat div class terakhir yaitu row login item center. Div classnya kolom MD7, kolom LG12. Ini untuk menunjukkan tata letaknya. Tata letaknya dari paling terakhir di bawah. Dan untuk HR class ini adalah menunjukkan garis ini ya, pembatas antara si footer atas sama footer bawah ini. Nah, di sini kita taruh paragraf hak cipta 2017 seluruhnya dilindungi oleh e-library. Cuman e-library-nya ini kita diboldir pakai warna kuning. Seperti ini. Kita taruh strong class text warning strong. Itu yang menunjukkan bahwa teksnya itu dikuatkan warnanya. Untuk footer sampai sini saja penjelasannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan simulasi untuk membuka sebuah halaman web perpustakaan. Untuk yang pertama-tama bagi saya, contohnya pengguna awam, saya di sini akan langsung mencari buku-buku yang terdapat di website. Saya akan melihat dulu di sekitar halaman buku ini. Saya akan mencari misalkan judulnya buku bumi. Lalu ternyata di website ini kita menemukan buku bumi. Lalu saya akan membuka detail bukunya itu apa dan seperti apa. Terus saya di sini melihat bahwa detail bukunya ini cuma ada kategori dan keterangan. Dan di bawahnya ini terdapat penjelasan-penjelasan tentang si webnya. Setelah itu saya akan kembali lagi ke home dan saya akan melihat galeri buku, dan itu saya akan melihat isinya tuh apa sih. Ternyata tuh sama seperti buku-buku yang ada di halaman pertama. Di sini tuh baik genrenya ada romantis, horor, fantasi, dan biografi. Lalu setelah itu saya akan melihat ke manfaat di webnya. Ternyata di sini tuh dijelaskan manfaat e-library itu ada beberapa manfaat. Lalu setelah itu, setelah saya membuka manfaat ini, kita bakal buka tentang kita. Tentang kita itu kembali lagi ke tadi penjelasan atau keterangan si e-library-nya tersebut. Lalu yang terakhir ada kontak kami. Di sini tuh berarti kita bisa ngirim atau ngirim pesan kepada si e-library-nya itu sendiri. Misalkan saya akan mengetik namanya sendiri, terus emailnya, terus bisa message-nya misalkan saya butuh ke kamu ke perpustakaan secara offline, apakah bisa? Setelah itu kita submit, ini contohnya, lalu nanti akan terkirim ke si e-library tersebut. Lalu kita kembali lagi ke home. Setelah itu mungkin saya akan baca-baca buku dari si webnya tersebut, dan saya akan merekomendasikannya kepada teman saya. Cukup sekian, terima kasih.